Oke, pertama saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujiana Sekteria Pasaribu. Saya seringkali kalau tidak ketemu dengan orangnya, saya seringkali dianggap pria. Karena wanita di Indonesia itu biasanya Ujiani. Karena saya nulisnya Ujiana S. Pasaribu. Jadi seringkali sampai detik ini saya selalu dipanggil Bapak. Terakhir kemarin dipanggil Bapak siapa ya? Pak gitu, dari ITB juga gitu ya. Nah, nama panggilan saya itu dari nama yang tengah, Ria. Saya itu lahir kenapa dikasih nama Ujiana karena ayah saya itu seorang tentara, tapi dia tidak mau anaknya tumbuh di lingkungan tentara. Jadi kami tidak pernah menggunakan fasilitas tentara, dan ayah saya, kakak beradik kami berdelapan, itu kami hidup di lingkungan pengacara sebetulnya. Jadi ayah saya sekolah lulusan jadi tentara, membantu pasukan Siliwangi dari kampung di Sibolga sana ke tanah Sunda sebetulnya, kemudian sekolah lagi, dan ketika beliau lulus jadi sarjana hukum tuh saya lahir. Jadi hari ke-40 dirayakan, saya itu sambil merayakan ayah saya, jadi namanya Ujiana gitu ya. Nah, saya itu SD-nya di SD Halimun di Bandung. Saya lahir di Bandung. Saya itu tidak pernah keluar dari Bandung sampai tahun 87, sampai tahun usia 26 tahun ya. Jadi saya itu S1-nya di SD Halimun dekat rumah, SMP-nya SMP 5 Bandung, SMA-nya SMA 3. Saya itu waktu masuk ke ITB itu sistemnya adalah seperti sekarang gitu, masuk ke MIPA, lalu nanti ada kompetisi lah. Waktu itu yang paling tinggi itu adalah fisika. Tapi saya berpikir karena kakak saya itu yang 5 tahun lebih tua dari saya, itu sekolahnya di ITB juga di kimia, saya tidak mau masuk ke jurusan yang ada praktikum. Nah, di TPB itu kan ada 2 praktikum, kimia dan fisika. Saya jadi memutuskan ngambil matematik. Kemudian saya berpikir bahwa ya udah selesai matematik, kerja, karena saya orang Bandung, ya udah selesai itu ya nikah gitu ya, karena kebetulan saya banyak teman lah di Bandung itu ya. Jadi saya tipe orang yang ke kampus juga tidak terlalu banyak di himpunan karena saya banyak teman di Bandung gitu. Nah, tetapi di dalam perjalanan hidup saya itu saya pernah di matematik tuh ujian dapat 100 gitu. Karena saya tipe orang yang tidak ambisius, tapi saya paling tidak suka di underestimate-kan oleh orang gitu. Jadi ketika masuk ke matematik saya ngelihat, oh di sini tuh orang harus dinilai itu otaknya gitu. Jadi saya berpikir, wah ini harus diskakmak nih orang-orang. Jadi saya ambil satu mata pelajaran, jadi saya dapat 100, dosennya sampai manggil, dia lihat catatan saya. Nah dari situ, itu pelajaran StatMat saya masih ingat, sampai buku catatan saya itu dipakai oleh dosennya ya. Nah dari sana kemudian saya ambil tugas akhir itu statistik, dan saat itu dosen yang pembimbing saya ingin belajar time series. Jadi dia beli bukunya waktu itu baru dipublish tahun 83 kalau nggak salah. Saya kebagian estimasi gitu, jadi kebagian dari awal sampai akhir. Saya masih ingat waktu saya sekolah itu saya membantu angkatan 77 sampai lulus, membantu satu lagi angkatan 79 ya sampai lulus gitu ya. Jadi saya tidak merasa bahwa saya bakal jadi dosen gitu, tapi saya melihat bahwa saya ini bisa nerangkan gitu. Kenapa? Karena mungkin saya di SMA 3 itu suka les sama guru. Kemudian saya nanti kalau udah les saya nerangin ke teman saya sebangku. Jadi waktu saya masuk ke SMA 3 itu saya 3,5 tahun sebangku dengan orang yang sama. Jadi saya membantu dia gitu. Kenapa? Satu-satunya kelas pada saat itu yang tidak dipecah, yang lain dipecah. Jadi saya itu dari kelas 1 sampai lulus kedapat 3,5 tahun, kadang waktu itu dari sekolah itu awal Januari jadi Juli gitu ya. Jadi 3,5 tahun saya tuh temennya sama gitu. Jadi saya membiasakan diri mengajarkan kepada dia. Nah pada tahun 86 itu ada tawaran jadi dosen. Oh ya, mundur dulu ke belakang, saya itu sebetulnya ya udahlah, saya kan maunya udah lulus ya nikah gitu ya, nunggu nikah udahlah ngajar deh.
ngajar waktu itu di Politeknik Bandung, tapi bukan di Politekniknya, di bagian yang bahkan jadi dosen di Politeknik gitu ya, di situ gitu. Nah udah gitu saya bertekad kalau perguruan tinggi itu mengirimkan saya ke luar negeri untuk sekolah, saya akan berbakti ke perguruan tinggi itu. Ternyata perjalanan hidup saya berangkat ke Inggris itu dari ITB, tapi bukan dari matematik. Saya dikirim tuh bukan dari matematik, dari namanya tuh Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati. Jadi namanya Pak Sulaksono, dia almarhum. Dia itu menginterview saya, kamu ngapain ngelamar ke sini? Saya bilang dengan polos, ya biologi itu kan banyak data, tiap hari banyak data, harus diolah dong Mbak pakai statistik. Oke, kalau gitu kamu nanti sekolahnya biostatistik ya. Iya Pak. Kamu harus belajar biologi. Iya Pak. Padahal saya sudah sampaikan tadi bahwa saya menghindar praktikum, makanya ngambil matematik itu menghindari praktikum ya gitu. Jadi saya pergi, dan karena bahasa Inggris saya itu kurang baik, jadi ada 2 bahasa Inggris waktu itu ya, kelas 2 kelas bahasa Inggris. Kalau yang bagus ke Amerika, yang jelek itu ke Inggris, saya masih ingat gitu ya. Saya tuh sekolahnya sama Pak Wono, siapa lagi ya, pokoknya Pak Oki itu di kelas yang pinter gitu. Tetapi karena bahasa Inggris saya itu kurang bagus, saya malah dikirim ke Inggris lebih dulu. Nah, untuk pergi ke Inggris tuh ada profesor dari Inggris datang ke Indonesia dilihat. Jadi saya diinterview itu bukan sebagai dosen matematik, sebagai dosen biologi gitu ya. Nanti kamu dapat ini. Terus kamu nanti tahun kedua baru kamu mengerjakan yang berkaitan dengan matematik. Jadi saya berangkat itu masih 3 bulan itu kursus bahasa Inggris gitu. Jadi pada saat saya sekolah ke sana, saya bilang ke ayah saya gitu ya, kok kayak main ya di sini, karena selama 3 bulan kursus bahasa Inggris ketemu sama banyak orang, ada orang Jepang, ada orang Arab, macam-macam lah. Jadi ya main aja 3 bulan itu ya. Baru bulan September mulai kuliah. Nah di situ mulai saya menyadari bahwa saya harus masuk ke lab gitu ya. Nah sampai tahun kedua gitu, jadi saya ambil 3 mata pelajaran tiap semester di biologi, 3 mata pelajaran lagi berbau-bau matematik, tapi yang antiknya saya tidak diletakkan di departemen matematik. Saya tidak diletakkan di sana oleh tim yang mengirim saya itu. Saya diletakkannya di European Business School. Jadi saya itu belajar biologi tapi diletakkan di European Business School. Sekarang sih jadi Business School Swansea, jadi besar gitu. Nah itu adalah 2 bidang yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau saya kuliah di European Business School itu flowery lah. Mahasiswa itu di wave, kemudian bajunya tuh walaupun musim winter bajunya tuh menyala. Tapi kalau ketika di biologi mau winter, mau summer, mau kapan, hitam aja jaketnya, berkacamata semua gitu. Jadi saya selama 5 tahun di Inggris itu hidup di 2 dunia gitu, di 2 dunia yang memang sangat-sangat sekali berbeda gitu. Tetapi beruntung pembimbing saya yang kedua yang dari Biological Sciences itu, dari awal pertama saya sampai di Inggris dia ngajak saya ke Papua. Waktu itu mikirnya waduh gua kalau diapa-apain gimana. Jadi saya tuh pertama mampir ke kampus itu dibawa ke pub jauh sekali, pokoknya setengah jam naik mobil gitu ya. Dia hanya untuk melihat saya tuh maunya seperti apa gitu. Nah minggu depannya saya suruh ambil kuliah, tetapi dia bilang kamu harus ada di ruangan saya setiap hari ini, terangkan kalau ada anak biologi nggak ngerti statistik kamu harus terangkan. Pada saat itu saya tidak pernah jadi asisten kuliah di matematik ya, nggak pernah saya, tapi saya asisten namanya di Pixi. Kalau sekarang tuh Comlams gitu. Jadi saya tuh senang program gitu. Jadi ada Pixi, jadi dapat duit tambahan dari situlah ya. Nah selesai. Nah di dalam perjalanan sekolah itu saya menikah, saya punya anak, ayah saya meninggal, jadi yang harusnya 4 tahun saya jadi 5 tahun. Nah tetapi ketika saya sekolah, saya itu memutuskan, karena pembimbing pertama saya, Profesor Alanox, itu memutuskan ketika di tahun pertama dia memutuskan bahwa kamu capable enough untuk sekolah PhD. Jadi kamu tidak perlu menyelesaikan MSc kamu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ternyata itu setelah saya pulang ke Indonesia agak rugi lah, agak ruginya untuk naik pangkat. Tapi anyway pada saat itu sih buat saya senang aja ngapain gitu ya. Jadi
Saya itu tahun kedua sudah masuk ke sana dan saya bertanya sama pembimbing saya apa yang menyebabkan bahwa saya convert dari S2 ke S3. Nah, dia sampaikan bahwa kamu itu orang matematik, tapi ketika kamu menggambar, jadi pernah ujian, kamu menggambar sel itu sangat bagus, karena saya bawa pensil berwarna dari Indonesia itu ya. Kamu sangat bagus, padahal saya nggak suka melukis. Nah, mereka melihat bahwa kalau saya mau menekuni itu dengan tekun gitu. Nah, tetapi perlu kalian ketahui bahwa ketika saya sekolah di awal tahun itu, saya komplain ke pembimbing saya, kok saya tidak bisa ngobrol sama supir bus ya? Saya bilang, I cannot speak with bus driver, Prof. Sehingga saya 2,5 tahun tuh kursus bahasa Inggris terus saja. Jadi boleh. Jadi di sana tuh kalau kita jadi student merasa overseas student merasa bahasa Inggrisnya nggak bisa, boleh terusan sampai lulus boleh kursus bahasa Inggris gitu. Itu dia ingat, saya masih ingat itu tiap hari Rabu gitu ya. Nah, tetapi ketika di dalam proses penulisan disertasi, proses praktikum, itu pembimbing kedua saya balik ke saya tuh malah bilang, kamu tuh selalu merasa berkurang. You always think that you cannot speak English, but actually you are the one is the best among all Indonesian student, dia bilang. Saya akhirnya jelaskan karena saya berkenalan ada seorang mahasiswa Indonesia yang sekolah di Inggris, tapi dia dari SMA kelas 1 sudah di Inggris. Dia bahasa Inggrisnya keren banget. Jadi saya selalu bertanya, saya pengen bahasa Inggris kayak kamu. Dan dia mengingatkan kepada saya satu caranya. You cannot speak with Indonesian people and you cannot have lunch with them. Jadi dia memisahkan saya makan siang dengan mereka gitu. Kamu pasti ketemu sama mereka kapanpun juga, dia bilang. Nah, dari situ saya belajar gitu ya. Jadi itu pengalaman yang menurut saya beruntung sekolah 5 tahun di Inggris itu belajar banyak, belajar berenang sama nenek-nenek, belajar bowling, belajar memasak tentu saja, kemudian belajar banyak teman gitu. Jadi saya tidak melihat sekolah itu sebagai suatu beban gitu ya. Jadi itu pengalaman saya. Nah, ketika saya sudah menikah, suami saya pulang lebih dulu, 1 tahun lebih dulu, supaya dia ajeg lah ya. Nah, sementara anak saya sudah 1 tahun, saya balik lagi ke Inggris untuk menyelesaikan. Saya bawa ibu saya. Nah, yang menarik yang mungkin perlu disampaikan kepada kalian ya, bahwa ketika saya menyelesaikan disertasi saya, itu saya kadang-kadang bawa anak saya dari jam 4 sore sampai jam 2 subuh. Dan itu saya tidak perlu bilang kepada pembimbing saya, tapi pembimbing saya itu tahu itu gitu. Jadi kalau kita kerja tekun, kerja keras tanpa bilang, itu pembimbing bisa tahu. Jadi mungkin among semua dosen ITB yang kembali, mungkin saya satu-satunya mahasiswa S3 yang saya sudah nulis, sudah semua ujian. Kemudian pembimbing saya bilang, you go home. Jadi kamu sudah lulus, kamu enggak, I don't want, Prof. My book is not finished yet karena saya belum jilid. No, leave for me. You go home, dia bilang wait for the degree karena saya memutuskan tidak ikut wisuda. Jadi saya sampai detik ini tidak punya buku hard copy dari buku PhD saya. Gitu. Karena yang menyelesaikan pembimbing saya sampai di Indonesia 3 bulan kemudian ijazah saya datang diposkan gitu ya. Jadi itu mungkin pengalaman yang menurut saya jika kita sangat dekat dengan pembimbing kita, karena saya selalu cerita mulai dari saya mau nikah, cerita saya mau punya anak, padahal pembimbing saya itu sangat ditakuti. Jadi yang pertama ya, yang Profesor Alphonse itu di European Business School itu sangat bukan ditakuti, disegani karena nggak banyak omong gitu ya. Tetapi profesor yang satunya lagi yang sering ngobrol sama saya, yang memang direktur European Business School itu sering ngobrol sama saya. Jadi lebih hubungan curhatnya lebih ke yang itu, ke pembimbing saya itu pemikir gitu. Tetapi pembimbing saya itu sangat-sangat humanitis sebetulnya. Jadi ketika saya menikah 1,5 tahun kemudian bilang saya pengen punya anak, ya why not? Jadi dia sangat mengapresiasi itu gitu. Nah, pulang ke Indonesia, saya itu kalau kalian tahu saya itu tidak
bisa 100% jadi PNS. Jadi 2 tahun ITB itu tidak pernah menghonori saya gitu. Jadi kalau saya dihonori itu hanya ya kalau ITB punya duit, pada saat itu ITB nggak pernah punya duit. Tetapi saya bersyukur suami saya itu tidak pernah memberi saya, dia juga dosen, suami saya tidak pernah memberi ikan kepada saya, tetapi selalu memberi kail. Jadi dia yang membantu saya bagaimana saya mengumpulkan data untuk PhD saya ya. Jadi dia mengajarkan bagaimana saya mencuci tabung reaksi, bagaimana harus mengocok, bagaimana menimbang zat reaksi yang hanya 1-2 butir gitu ya. Dia yang mengajarkan itu. Nah, pulang ke Indonesia juga dia ngajarin ini adalah topik yang harus kamu kembangkan. Saya pulang tahun 93, saya dapat riset RUT dan itu per tahun 100 juta. Saya risetnya 3 tahun, kemudian dari sana saya bahkan bisa membelikan desktop kepada partner saya yang ada dari biologi. Saat itu biologi masih di bawah MIPA ya. Saya juga bisa mengirimkan mahasiswa ke luar negeri gitu ya. Jadi jika dibandingkan dengan generasi yang sekarang yang waduh pulang ke Indonesia nih miskin gini ya, sekarang lebih baik lah, jauh ITB lebih baik gitu ya, nggak ada lah kembali itu nggak ada gajinya. Jadi saya selama 2,5 tahun itu tidak digaji karena saya 100% setelah pegawai negeri itu 2,5 tahun kemudian ya. Jadi itu pengalaman saya. Jadi kenapa saya ngajak Ida itu adalah kita tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita, mengalir saja. Tetapi ketika kita punya opportunity, kita punya kesempatan, jangan suka main-main gitu ya. Karena jujur saya dibesarkan dari keluarga yang heterogen. Ayah saya Batak, ibu saya orang Sunda. Dari keluarga ayah saya itu jarang yang jadi pegawai negeri seperti jadi guru atau jadi kerja di Dignas gitu. Ayah saya keluarganya lebih ada yang pegawai negeri, tapi pegawai negerinya misalnya di kantor hukum, kemudian jadi perpajakan, bukan yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Jadi sangat heterogen. Nah, sementara saya kakak perempuan yang tadi saya ceritakan, yang kakak saya itu dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 3 itu selalu jadi juara 1. Saya tuh tidak seperti itu gitu ya. Bahkan ada di masa tingkat keempat gitu ya. Jadi waktu itu tingkat 4 di ITB masih ada dosen yang hanya datang ke ITB itu hari Senin dan Sabtu. Ya, jadi tidak full gitu ya. Jadi ada di masa saya itu ke kampus ITB itu hanya Senin, Selasa, Rebo pagi. Jadi Rebo siang sampai hari Sabtu tuh tidur aja di rumah ya. Karena di akhir tahun keempat tuh kan 4 SKS gitu. Jadi kalau 4 SKS ambillah misalnya 20 SKS gitu ya, kan hanya 5 kali pertemuan gitu ya. 5 kali pertemuan itu kalau Senin 3 kali pertemuan, Rabu 3 kali pertemuan, beres itu semua gitu. Jadi si dosen yang suka ke Jakarta punya proyek itu kuliahnya hari Sabtu dan Senin gitu. Nah, sahabat-sahabat saya yang dari Jakarta itu lucu, waktu itu mereka itu pacarnya kan di Jakarta semua. Jadi membujuk kami yang tinggal di Bandung, membujuk kami harus mau kuliah itu Senin, Selasa, Rabu gitu ya, supaya mereka bisa pulang ke Jakarta. Itu saking kompaknya ya gitu tuh. Tapi memang dampak jeleknya adalah karena kuliahnya Senin, Selasa, Rabu, jadi banyak rekan-rekan yang ketika ujian tuh nggak bisa karena apa? Kamis Jumat tuh nggak bisa tanya ke dosennya kan pergi gitu ya, mau nanya sama siapa gitu. Saya masih ingat seperti itu, pengalaman yang menarik gitu ya. Jadi saya tidak mengharapkan untuk menjadi dosen gitu. Nah, kemudian kembali ke proses pembelajaran gitu ya. Jadi ketika saya pergi ke Inggris itu di masa Indonesia itu mulai beralih dari Amerika ke Inggris gitu. Jadi Inggris tuh baru menyadari bahwa kalau nerima mahasiswa dari asing tuh mereka kaya, karena kita bayar sekian kali lipat dari student di Inggris gitu. Dan mereka baru menyadari bahwa Amerika tuh kaya gara-gara banyak
dosen-dosen pergi ke Amerika, jadi ditarik. Jadi di ITB itu Amerika, lalu berikutnya itu Jerman, berikutnya tuh Prancis, baru Inggris. Jadi Inggris itu agak telat gitu. Inggris, kemudian Australia, lalu baru Jepang. Perjalanan sejarahnya seperti itu ya. Jadi senior-senior saya seperti misalnya Pak Kuncoro itu lulusan Prancis, karena waktu itu Inggris tidak melihat bahwa menerima orang-orang Indonesia itu untung banget, tidak gitu. Inggris itu agak terlambat. Nah, ketika diketahui oleh pemerintah Indonesia di Inggris itu sistemnya tidak seperti di Amerika. Di Amerika tuh wajib S2. Ternyata mereka hitung-hitungan lebih baik mengirim ke Inggris gitu ya. Nah, ke Jerman itu banyak yang tidak lulus karena dibiarkan gitu. Ke Prancis bahasanya, jadi banyak yang tidak lulus di bahasanya gitu. Nah, jadi ke Inggris itu pemerintah Indonesia tuh untungnya adalah ada yang shift kayak saya. Jadi 1 tahun dilihat bagus langsung ke S3. Kalau di Amerika tuh tidak, karena S2-nya tuh by course gitu. Nah, kalau di Inggris nggak, by research gitu. Jadi saya dari pertama masuk tuh sudah dikenakan lab, sudah tahu lab tuh seperti apa gitu ya. Jadi nggak hanya di kelas gitu ya. Jadi saya beruntung gitu ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian keberuntungan yang lain adalah pembimbing saya yang pertama itu, karena saya selalu komplain tidak bisa bahasa Inggris, akhirnya di semester kelima ya, kayak semester kelima lah ya, dia bilang ya udah, if like that kamu jadi dosen aja, dosen tutorial gitu. Jadi saya dijadiin tutorial basic, waktu itu pelajaran basic lagi, jadi kayak di ITB, kayak di Piksi gitu ya, jadi basic science lagi. Itu saya yang bangganya, kalau yang lain tuh dijatahi dibayar sama dosen pembimbingnya, kalau saya tidak, saya ditandatangani oleh pihak sekolah gitu. Di situ masih ingat saya baca, ini bukan pekerjaan tetap gitu. Jadi ini adalah pekerjaan yang mana kamu sambil sekolah gitu. Jadi saya dapat itu, dan saya mengajarnya bukan di kelas pembimbing saya gitu ya, di kelas yang lain. Nah, yang menarik dari proses itu adalah saya jadi banyak mengenal anak undergraduate. Saya tidak pernah bermain sama undergraduate banyak di European Business School, lebih banyaknya dengan S2 ya, dengan S2. Kalau yang di Biological Science dengan anak S1 gitu ya. Karena mereka menganggap, oh ini udah matematik, ngapain lagi saya ikutan yang undergraduate. Nah, ketika saya jadi asisten itu, saya banyak kenalan dengan orang Hong Kong, saya banyak kenalan dengan orang Brunei, saya banyak kenalan dengan orang Malaysia, ya. Jadi saya banyak kenalan gitu ya. Jadi di situ mungkin yang membuat saya betah sekolah gitu ya, karena bergaul dengan anak S1 gitu ya. Jadi belajar banyak. Ada satu mata pelajaran itu, kalau di kita tuh kalau di TI itu pengantar teknik industri mungkin ya, yang sebetulnya 75% isinya statistik, tapi ceritanya teknik industri gitu. Kebetulan lagi di ITB saya ngambil itu dari Pak Matias Ma'ruf dengan Pak Laksananto, 2 dosen itu saya masih ingat ya, Pak Matias Ma'ruf dengan Pak Laksananto. Jadi dari dulu matematik itu selalu banyak pilihan. Jadi saya dulu ketika seumur kalian itu ngambil pilihan itu selalu 2, yang susah banget sama yang gampang banget. Jadi ngambil dari fisika yang pasti dapat nilainya ya dapat, saya juga syukur. Sama yang pasti dapat A, itu saya ngambilnya tuh dari TI. Jadi tiap tahun ngambil dari TI gitu ya. Masih ingat Pak Matias Ma'ruf dengan Pak Laksananto. Nah, itu kelas itu. Nah, yang lucu, maaf saya bukan ngomongin rasis, yang ngajarnya tuh orang Yahudi, pinter banget tapi mahasiswa tuh nggak bisa. Nah, kemudian saya mengajarkan teman saya yang tadi saya bilang dari SMA sudah ada di Inggris, dia kan anak undergraduate. Nah, dia mengenalkan kepada saya 2 orang anak Hong Kong gitu. Dan anak Hong Kong tuh waktu itu kalau di kampus obvious, very obvious gitu. Jadi akan kelihatan mana anak Hong Kong, mana anak Cina dari Malaysia, Cina dari Singapura gitu. Dari Singapura juga banyak yang sekolah. Jadi saya bersahabat banyak dengan anak Singapura yang baik ke saya ya. Gitu kelihatan gitu ya, dari gaya baju, dari cara bicara gitu ya. Dia lebih modern, lebih keren lah daripada anak-anak di situ gitu ya. Nah, jadi saya belajar. Saya ngajarin mereka sampai mereka tuh dapat A gitu ya. Jadi akhirnya terkenal saya di European Business School, kalau mata pelajaran itu nggak usah dengerin dosennya, kamu nanyanya ke itu.
Nah, di situ yang saya belajar bahwa mungkin ya ini ya, mungkin ya pesan saya gitu. Saya tidak pernah, semua banyak karena ada teman seangkatan saya, dia ngajar di, lupa saya dia di mana ya. Kalau dia ngajar gitu, dia ngajar karena dia lulusan itu kan di luar negeri juga banyak yang nggak bisa matematik, nggak bisa kimia, nggak bisa fisika. Saya nggak pernah mencari uang dari ketidakbisaan teman gitu. Saya masih ingat, kamu tuh selama di Inggris nggak pernah ngajar matematik? Enggak, ngapain? Kan bisa nambah duit. Saya lebih baik nambah teman daripada nambah duit, saya bilang. Jadi saya ngajarin ke mereka tidak pernah ada faktor uang, tetapi saya butuh duit. Nah, butuh duitnya itu ya dari pembimbing saya menjadi asisten kuliah gitu ya, jadi asisten kuliah dan kadang-kadang ngajarin. Memang betul-betul di situ kita belajar bahasa Inggrisnya jadi improve cepat, karena kan yang sekolah di sana juga walaupun dia bule, tapi kan kalau dari Wales itu logatnya beda, dari England apalagi kalau dari Scotland, waduh lebih pusing lagi. Jadi saya belajar mendengarkan. Saya tidak talenta dalam bahasa gitu, tidak talenta, tapi saya bisa berkomunikasi dengan baik. Itu mungkin pengalaman yang menurut saya menarik, sehingga ketika saya melahirkan itu semua orang-orang Hong Kong itu membantu saya gitu ya, termasuk orang Brunei gitu. Jadi bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kalau kita berbuat baik sama orang itu ada return revenue-nya atau return value-nya yang jauh lebih besar, yang tidak bisa kita convert dengan harga pound sterling ataupun dolar gitu ya. Jadi saya masih ingat seperti itu. Kemudian saya juga karena rumah kami ngontrak rumah gitu ya. Ngontrak rumah itu kebetulan rumah saya itu dilewati oleh semua orang yang mau ke supermarket lah. Kalau di ITB mungkin di Jalan Dago gitu ya. Dan saya beruntung orang yang mengontrakannya itu baik, hampir setengah harga di perumahan itu gitu. Jadi itu keberuntungan yang kalau kita membantu orang gitu ya, baik dalam hal pendidikan ataupun apapun juga gitu ya, itu akan menyelamatkan hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya sharing kalau dari pengalaman hidup ya, bukan yang bersifat akademis. Kalau memang mau yang bersifat akademis mungkin dilanjut gitu ya, tapi itu pengalaman hidup saya. Jadi kalau Arlisa sama Tricia mau nanya, Bu dulu cita-citanya apa? Oh, cita-citanya sederhana, menikah sama anak orang kaya. Saya itu dulu cita-citanya. Kok bisa gitu ya, karena teman saya kebetulan cukup mampu lah ya, ada yang anaknya jenderal, ada anaknya bekas direktur bank dan sebagainya. Tetapi ternyata dalam kehidupan saya tidak butuh itu gitu. Jadi ternyata saya malah lebih cocok jadi orang ya yang ngajarin, tapi mungkin juga ngajarnya juga otodidak gitu dengan gaya bahasa saya gitu. Saya diajarkan mengajar itu pas pulang dari Inggris itu ada pelatihan sekitar berapa ya 1,5 bulan lah. Tapi yang mengajarkannya itu kebetulan adalah sahabat kakak saya, karena dia sahabat kakak saya yang nomor 2, jadi kakak saya nomor 2 itu dokter gitu. Karena dia sahabat kakak saya, ya saya tidak mau sahabat kakak saya bilang, Syria itu latihan bagaimana ngajar seadanya gitu. Saya berusaha seoptimum mungkin ya. Disuruh ini ya dikerjakan, disuruh itu dikerjakan, karena pada saat itu ada 3 dosen matematik, 2 dosen itu lebih tua dari saya. Ya bukan lebih tua ya, senior lah. Yang satu saya 80, dia 77. Yang satu 77, yang satu 78 lah yang menurut saya mereka tidak menjalankan apa yang diminta gitu, karena merasa kan sama-sama doktor, sama-sama dari Amerika, sama-sama dosen gitu, tapi kan mereka sudah senior. Nggak bikin, kalau saya bikin dengan baik gitu, bagaimana harus mengajar dan sebagainya, dan itu ternyata menjadi petunjuk untuk dosen-dosen muda berikutnya gitu. Jadi saya berikan, tapi sekarang itu tulisan itu hilang ya gitu. Itu mungkin pengalamannya ya. Jadi intinya adalah, nanti saya sampaikan juga, mungkin Ida bisa sharing, bisa nambahkan. Intinya adalah kalau memang betul kita ini percaya dengan Sang Pencipta, jangan suka main-main dengan apa yang sudah Dia beri kepada kita gitu ya. Jadi
boleh sambil main, tapi harus serius lah gitu ya. Saya itu tidak pernah merasa pinter gitu ya, tetapi saya paling nggak mau dianggap saya tidak pinter gitu ya. Karena pinter itu selama bukunya ada bisa jadi pinter. Bukunya ada yang diajak diskusi, pasti kamu mencapai itu gitu ya. Jadi seperti itu kalau yang dari pengalaman saya ya. Nasem, Natrisya, Arisa, mungkin dan Saida bisa tambahkan mungkin. Iya, mungkin dari Bu Ida bisa lanjut kenalan ya, Bu. Sebelumnya saya juga diajak tahu Bu Ria, jadi terima kasih Pak Bu Ria sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan 2000 berapa tadi ya? 2021 ya? Katanya. Saya juga matematika 2011, jadi mungkin 10 tahun berbeda ya. 10 tahun yang lalu saya angkatannya. Kemudian saya S1 matematik, kemudian saya lanjut S2 sama S3 di teknik industri, sama di ITB juga. Jadi kurang lebih udah hampir 12 tahun ya di ITB. Gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah pas S1-nya dengan Ibu, TA ambil dengan Ibu Ria, kemudian sebelum lulus ya Bu Ria tuh memberikan kesempatan gitu ya, ada sharing info terkait dengan beasiswa waktu itu. Kemudian Bu Ria bilang ada info beasiswa nih kata Ibu Ria tuh. Tapi jurusannya teknik industri, kamu mau coba? Kata Ibu kan. Terus akhirnya karena saya juga belum tahu gitu ya habis lulus apa yang harus saya lakukan gitu kan. Tapi karena ada kesempatan untuk mencoba beasiswa, jadi saya coba beasiswanya. Itu juga bukan mudah gitu ya kalau menurut saya waktu itu, harus effort juga karena waktu itu harus bertemu dengan promotor gitu. Promotornya itu waktu itu wakil rektor bidang akademik gitu ya. Jadi saya harus menghadap bapaknya dulu ke rektorat gitu ya. Saya juga waktu itu nggak tahu tuh ya gimana ya caranya bertemu dengan bapak. Ternyata pas ketemu di ruangannya harus buat janji dulu gitu kan, karena ada sekretarisnya Pak wakil rektor. Baru habis itu setelah membuat janji via email, via sekretarisnya, baru kemudian datang dan bertanya gitu ya, kamu jurusannya dari mana, kemudian TA-nya apa dan lain sebagainya. Singkat cerita mengikuti prosesnya, kemudian akhirnya diterima di situ ya, diterima di teknik industri S2 sampai S3 sekarang gitu mungkin ya perkenalan singkatnya. Nah mungkin bisa saya tambahkan ya, jadi untuk kalian gitu ya, sebenarnya saya tidak tahu angkatan kalian apakah berpikir kalau matematik itu, karena menurut saya tidak begitu lagi ya. Jadi kalau sarjana matematik itu paling jadi kerja di bank, jadi dosen, atau jadi guru. Salah banget menurut saya ya, gitu ya, salah banget. Keuangan itu anak kecil juga tahu, keuangan itu harus pintar matematik ya. Namanya juga kali-kali dan bagi-bagi ya, betul nggak? Ya, suku bunga dan sebagainya. Kemudian urusan pertambangan energi itu juga butuh ilmu yang sangat baik. Jadi mungkin ada pengalaman ya. Saya itu selalu begitu ya, orangnya selalu begitu mungkin saya. Jadi ketika saya di tahun keberapa ya, jadi ketika saya pulang ke Indonesia itu saya tidak pernah berpikir untuk jadi dosen di S2, ngebimbing S3, nggak pernah. Saya tuh nggak pernah mikirin gitu. Tapi saya selalu kalau ada orang yang kenalan sama saya treat dengan baik gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi ada seorang dosen di tambang namanya Gatot Adisoma. Dia di Amerika 10 tahun. Di Amerika 10 tahun karena putranya itu autis. Setelah 10 tahun dia pulang ke Indonesia, ilmu dia itu jarang banget. Dia tuh jadi direktur PT Freeport, tapi bukan vice president, direktur. Nah kemudian ilmunya dia tuh harus diajarkan. Nah itu bayangin, dia sekolah di Amerika, saya sekolah di Inggris gitu, nggak kena sama sekali. Tapi waktu itu nggak tahu dia gimana caranya, dia tinggi besar, anaknya ngetok. Saya masih ingat waktu itu Sabtu tuh di ITB masih kuliah, dia kakinya panjang banget, dia ngetok, kamu yang namanya Ria?
saya gini. Tahu nggak, riset saya itu bootstrap loh. Kamu kan belajar bootstrap. Saya nyarinya di mana? Saya bilang, di mana nyarinya? Ya adalah. Terus dia bilang, ngebimbing S3 yuk. Dia bilang, oh ya ayo gitu. Jadi ngebimbing. Nah dari sana tuh saya jadi waktu tadi saya ceritakan bahwa saya bikin proposal. Suami saya yang masih arah itu proposalnya adalah sistem pakar. Jadi saya sudah belajar sistem pakar, artificial intelligence itu tahun 1993 gitu. Jadi kalau ada orang ngomongin big data ini, buat saya hanya dikemas dalam yang lain karena saya sudah membuat sistem pakar petani. Bagaimana kan petani itu nggak ngerti bahasa Latinnya serangga ya, yang dia tahu fotonya. Jadi saya membuatkan software bagaimana petani itu tahu ini harus disemprot atau tidak gitu. Ada angkanya gitu ya, ada angkanya dan sebagainya gitu. Oh kalau zaman sekarang saya bisa kaya tuh dari sistem pakar itu gitu. Cuman pada saat itu tidak ada lah kepikiran profesor-profesor di bidang pertanian. Ya waktu itu adalah Profesor Satari dari IPB gitu ya. Itu nggak ada kepikiran harus dijual ke industri apa-apa gitu ya. Jadi salah satu dari yang RUT itu adalah salah satunya lulusan matematik, saya suruh sekolah S2 informatika. Jadi selain beli laptop, terus sekolahin. Nah, tapi di tahun 90 agak itu pulangnya tanggal berapa? 94 deh. Saya pulang 93 sih ya, setahun kemudian kok nggak jauh dari saya lulus. Nah, di situ saya jadi belajar tambang gitu. Jadi saya belajar, oh tambang tuh gini. Nah, itu yang mungkin ketika nanti kalian ya misalnya diajak oleh pembimbing atau ada kesempatan, manfaatkan kalau kalian tidak kuliah atau ada kuliah, karena kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah kesempatan emas kalian untuk maju. Itu aja. Jadi saya tipe orang yang walaupun sekarang misalnya hari minggu depan saya ditugasi gitu harus ketemu sama orang BPS, ya saya pergi walaupun saya capek, padahal saya juga punya tamu dari BNPB gitu ya. Dari Selasa malam saya harus pergi, hari Rabu saya udah dikepalin, udah capek, harus gini. Tapi laksanakan, karena apa? Kalau kita benar-benar mengoptimumkan pertemuan itu, kita tuh akan mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi itu pengalaman saya ya. Saya mungkin akan sharing sedikit ya, share screen ya. Mungkin kalian akan terkaget-kaget kalau melihat. Mudah-mudahan ada perjalanan hidup saya tuh, wah udahlah up and down kalau kata saya mah ya. Apa yang sebetulnya bukan ranah saya yang menjadi ranah saya gitu ya. Sorry, bukan ini. Ya. Oke, mungkin saya sharing di sini. Ini tuh gimana ya, ngebuang yang ininya saya nggak tahu. Ya anyway ya. Jadi ini saya sarjananya 1985. Di sini sebetulnya tidak ada betul-betul gitu, nggak ada ijazahnya, tapi saya dianggap sudah lulus gitu ya. Nah, ini saya nggak mau cerita kalau ini adalah mengajar ya, karena saya terlalu banyak, jadi saya akan nunjukin ke kalian ini ngajar ya. Saya sudah mulai mengajar doktor matematika itu dari 2008. Tapi sebetulnya saya membimbing biologi itu dari 1995 ya. Gitu. Nah, saya mulai jadi konsultan aktuaria itu sebenarnya kok ini gini ya. Kok ini ya. Enggak aneh juga. Riwayat kerjanya. Mungkin dari bawah ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, sorry ya. Dari bawah aja ya. Jadi saya itu pulang itu langsung jadi mengajar di Pascasarjana itu tidak di matematik, di biologi. Ya, jadi saya betul-betul saya tuh sekolah ke Inggris itu memang untuk mengembangkan biologi ya sampai tahun 2000. Kemudian menjadi kopromotor itu saya langsung 1996. Yang lain tuh enggak gitu ya. Jadi saya tuh 3 tahun kemudian jadi promotor gitu ya. Kemudian saya jadi kepala laboratorium statistika, bikin ini, bikin itu, yang ngawasi mahasiswa yang jadi asisten malah main game. Nah ini yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Jadi saya itu sampai 3 kali pemilu itu saya adalah konsultan pemilu. Jadi mulai dari Soeharto turun, kemudian Gus Dur, lalu Megawati, kemudian SBY, itu saya
jadi konsultannya. Yang menarik adalah saya disekolahkan gitu, disekolahkan dengan NDI gitu ya. Dan pada saat saya sekolah di situ belajar itu, saya benar-benar, Anda bayangin, saya masih punya anak bayi. Saya itu naik kereta api jam setengah lima pagi sampai di Gambir, lalu lupa saya naik taksi ke hotel wisata, belajar itu selama 3 minggu tiap hari gitu. Jadi anak saya nggak pernah nggak tidur sama saya gitu, ada hotel gitu ya, saya jalani gitu ya. Nah dari situ saya belajar yang namanya survei itu seperti ini, dan saya ke lapangan. Bayangin 99 tuh saya usianya udah berapa? Udah 30 lebih kan. Dan udah PhD gitu. Saya bergaul dengan mahasiswa yang ingin tahu bagaimana sih ngesurvei itu yang sekarang jadi di mana-mana ya, setiap mau pemilu atau mau pemilihan kepala daerah tuh survei itu semua hasil kami sebetulnya. Inilah itu, kalau dilihat Ibu Ria itu kan yang diajarin gitu. Kami ngajarin banyak sekali. Jadi waktu itu yang mengajar tuh NDI, National Democratic Institute dari Amerika, plus di sini tuh partnernya ada LP3ES. Ya, LP3ES itu yang bikin buku Memahami Data lah ya. Saya masih ingat belajar dari situ ya. Bolak-balik lah si orang Amerika ngajari gitu ya. Kemudian pernah jadi manajer keuangan, makanya saya tahu keuangan gitu ya. Kemudian ini nggak terlalu penting. Nah tahun 2001 sampai 2002 jadi pengajar statistik untuk program S2 S3 di arsitek. Ya ini tidak terlalu penting gitu ya. Ini juga nggak terlalu penting. Nah, ini buktinya. Jadi kembali 2003 tuh saya di forum rektor lagi. Kalau yang ini hebat. Jadi kalau yang 1999 ini orang ITB masih belum kompak gitu, masih ingin didikte sama bule gitu. Jadi apa-apanya dari bule gitu. Tetapi ketika 2003 enggak, I said no. Jadi semua didesain nama ini karena kita sudah tahu misalnya di Papua tuh nggak mungkin PVT parallel vote tabulation atau quick count itu berjalan, orang masih banyak pada buta huruf kok gitu ya. Nah, yang saya senang waktu itu saya kenalan dengan Profesor John Sapii. Dia itu salah satu orang yang dulu ITB pernah rektornya 5 gitu. Ya. Jadi dia itu usianya ketika bekerja dengan saya itu usianya saat itu sudah 70 kayaknya. Itu dia bawa buku, dia nanya, "Ria, terangin kepada saya." Dia minta diterangin. Di situ saya kagum, udah umur 70 tahun, kalau kamu diberi tugas mengenai pemilu, bagaimana survei, ya dia belajar. Saya masih ingat menerangkan dia nanyanya itu malam, saya datang pakai daster, suami saya di luar, saya bilang ke beliau, "Pak, sorry ya pakai daster ya Pak ya?" Saya bilang, ya nggak apa-apa, terangin. Saya masih ingat dia tuh manggil, saya datang jam 10, saya nerangin sampai jam 2 malam gitu ya. Itu contoh bahwa demi merah putih gitu ya. Jadi ini jadi buat saya ini yang mungkin tinggi. Kemudian ini 2004 sampai 2007 itu, jadi dulu itu World Bank itu memberikan dana untuk perguruan tinggi yang bagus seperti UI, ITB, namanya Quality Undergraduate Education. Nah, Bu Duma sekolah ke Australia itu dari dana itu, Pak Agus Yodi pergi ke Belanda dari dana itu. Nah, berikutnya adalah Politeknik yang dapat. Nah, ketika Politeknik dapat itu harus dievaluasi jalan atau tidak. Nah, saya kebagian itu, saya kebagian di sana. Disinilah Bu Utri itu kasihan waktu mau jadi dosen tuh ITB tuh nggak punya performance gitu ya. Jadi dia pengen jadi dosen, dia pengen sekolah. Nah hidupnya dari sini, dari proyek ini, dikasih makan dan sebagainya ya. Itu kemudian ini ya itu tambahan saja ya. Jadi ini juga ya, ini nggak terlalu penting. Ini juga, nah ini mungkin ya bagaimana pengalaman saya jadi senator di ITB. Nah yang menarik lagi adalah ini ya, jadi saya menjadi anggota gugus tugas penanganan COVID ya. Jadi dari awal gitu bagaimana saya terlibat dengan BNPB Pak Doni Modarko. Itu kalau Anda tahu kita ngebahas bagaimana mencegah COVID itu rapatnya dari jam 7 malam berakhir jam 1 malam.
Kebayang nggak yang di Papua tuh berhentinya jam 3 subuh gitu. Itu tiap minggu seperti itu gitu. Jadi di sini saya tidak dapat uang sepeser pun juga, tetapi benar-benar merah putih itu terasa gitu ya. Jadi saya sangat mengagumi Pak Doni gitu ya. Ini beneran tentara. Jadi bagaimana mula-mula rapatnya itu adalah dosen, pakar inilah, pakar itu, terus berkembang sekian bulan kemudian melibatkan gubernur. Udah dari gubernur juga nggak sukses juga. Ternyata baru sukses itu harus melibatkan camat, RT, RW, baru sukses COVID itu. Jadi kalau mainnya itu rapatnya hanya dengan gubernur tuh nggak akan bisa. Gubernur hanya merintah nunjuk, tapi yang bergerak itu sebenarnya adalah RT, RW, camat. Itu belajar banyak bagi kami. Nah, gara-gara saya di sinilah Bu Rektor menarik saya menjadi satgas di ITB gitu ya, gitu. Nah, itu mungkin yang kalau saya mau tunjukkan ya pengalaman yang banyak gitu ya di sini itu yang mungkin bisa saya sharing. Kalau berkaitan dengan penelitian ya dari tahun 1993 itu mungkin ya kalau mau sharing informasi yang bisa sharing kepada kalian ya gitu. Jadi bahkan ya ada salah satu dosen matematik, dia pernah bilang gitu, kenapa sih waktu pemilu itu matematik nggak gini. Saya dalam hati, loh kan saya bukan proyektan gitu. Jadi saya tidak pernah mau pekerjaan yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme itu dianggap proyek gitu. Saya nggak pernah mau dari dulu, karena itu tidak akan sustain gitu. Jadi selalu kan itu kan bayangin pemilu itu kan dipegangnya sama orang dari kakak statistik gitu. Dalam hati ya saya nggak mau gitu, saya tidak mau dari sana dapat duit sekian beli ini, tidak akan barokah gitu. Kalau memang bukan, tapi waktu itu kita dapat beberapa ya kalau memang itu rezekinya ya dapat, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sharing kepada anak-anak. Ini ada anak-anak tidak, karena anak saya yang bungsu. Jadi saya punya anak 3. Yang pertama itu melahirkan saya usia 32, yang kedua itu 35, yang ketiga itu saya usia 42 tahun ya. Jadi kemana-mana saya selalu dibilanginnya itu cucu saya gitu ya. Jadi kalian itu kayak anak saya, sebenarnya mungkin kayak cucu, karena kalau saya bawa anak saya yang nomor 3 tuh, ini cucunya Bu gitu ya. Jadi mungkin kalian udah generasi cucu saya. Ya itu ya mungkin pengalaman yang buat saya sangat berwarna-warni. Statistika itu levelnya ya kalau kayak sambal itu levelnya dari 1 sampai 10 ya, tidak seperti analitik, aljabar ya, nggak seperti mungkin keuangan gitu. Kenapa Bu 1 sampai 10? Mereka digitnya hanya 1 sampai 5, tapi kalau statistik itu 1 sampai 10. Kenapa? Ketika di level 7, 8, 9 itu kemampuan matematiknya harus pinter aljabar, harus pinter program. Nah ini Ida contohnya, kemarin Ida mohon maaf ya saya bahasa prokem, dihajar habis-habisan di program. Kamu pernah programnya gimana? Ini sampai si penguji menduga bahwa kamu ngapain pakai genetik algoritma, data kamu sedikit kok. Akhirnya dibela sama pembimbingnya. Enggak sedikit, karena dia harus menaikkan angka dari misalnya 3, 3,1, 3,2. Coba hitung berapa kali, hitung berapa. Wah iya ya Bu, Pak hasilnya jadi sekian ribu. Iya, karena masalah duit. Jadi kayak kamu jualan pisang goreng, itu kan tidak boleh jualan pisang goreng sebaiknya oke, sekarang tuh mahal semuanya. Dari pisang goreng harganya 1.000, tiba-tiba kamu naikin jadi 3.000. Nah di ilmunya Ida tuh nggak boleh. Dari 1.000 tuh coba dulu 1.100, coba lagi 1.200 sampai 3.000. Mana yang paling optimum? Kalau matematik mah nggak hajar aja gitu. Saya belajar banyak dari Ida gitu. Matematik kayaknya salah. Nah, ada Bu optimumnya, nggak mengalami proses itu gitu ya.
Nah, kenapa kayak cabai satu? Jadi statistik itu kalau nanti kamu ketemu sama orang Bappenas gitu, saya pernah di situ nggak ada ya. Saya pernah bekerja di Bappenas, jadi bukan Bappenas ya, forum masyarakat statistik 4 tahun, 2 tahun gitu ya. Itu hanya andat. Andatnya juga tidak sampai ke time series, tidak sampai ke regresi lebih dari X1, X2 gitu, prediktornya sederhana banget gitu. Tapi dia punya kemampuan untuk meyakinkan orang, itu gambarnya jadi ini. Itu makanya forum masyarakat statistik. Pas saya ikut 4 tahun di situ, saya lihat mana matematiknya ya, kok ini hitungnya gini ya, kok gini. Bener-bener ya. Jadi bayangkan orang di Bappenas itu kalau mau menentukan, kok Anda tahu suku bunga dan apa-apa tuh lewat forum masyarakat statistik. Tetapi karena yang statistik itu yang pintar ngomongnya orang ekonomi, ya setengahnya orang ekonomi semua. Tapi itu ngomongnya statistik gitu, semua statistik ya, hanya histogram. Bahkan ketika di periode kan itu tiap 2 tahun, di periode kedua, jadi di sana tuh ada cara. Jadi dulu padi sawah itulah ngitungnya gimana lah, sekarang pakai satelit gitu. Terus aja saya perbaiki, nggak bisa dong Pak ngitungnya gini gitu. Di situ saya perbaiki, ada, kamu lihat aja nanti di tugas akhir namanya Dito ya. Jadi statistik itu hanya gambar ya. Nah, tadi yang nanya Naprio gitu. Nah, level 3 itu kamu harus tahu inferensi, uji hipotesis gitu ya. Kalau kita ngomong sama orang biologi, itu mungkin 5% is okay. Tapi ketika kamu berbicara sama farmasi, nggak bisa 5%, mati bayinya. Kamu harus berbicara 0,5%. Ketika kamu bicara dengan dokter itu alergi dengan integral. Jadi saya membantu istrinya Pak Bana berapa tahun ya labnya gitu ya. Itu dokter itu. Jadi ini mohon maaf kalau jadi panjang, saya itu tidak pernah bayar dokter anak. Pertama kali anak saya melahirkan dibawa ke dokter tuh pertama kali itu bayar. Berikutnya punya anak ke-1, ke-2, ke-3 itu saya tidak pernah bayar. Jadi bayarnya ke anak kedua. Kalau sakit 3-3-nya nggak pernah bayar karena apa? Dia S3-nya tuh saya bantu. Oh nggak ada, di kuliah saya nggak ada. Cuma pas ngobrol, Pak kayaknya ini Bapak pakai regresi deh. Ya level 2 gitu, kedokteran itu. Jadi statistik itu sampai seperti itu ya. Tapi kamu tidak akan bisa meyakinkan mereka kalau kamu memang tidak ada dasar biologinya gitu ya, itu kadar itu. Nah 4, 5, 6 itu ya yang di S2 lah ya. Jadi tahu random walk, tahu time series, kita sudah mengajarkan gitu ya. Tahu semivariogram gitu. Tapi ketika masuk ke 6, 7, 8 ya perhitungannya lebih sulit gitu. Jadi seperti itu statistik itu ya. Suami saya itu kerjanya kalau dia udah kan suami saya itu genetika S3-nya. Tetapi dengan perjalanan kehidupannya dia ahli biologi molekuler gitu ya. Nah itu kalau udah ada tulisan di jurnalnya misalnya analisis komponen utama ya saya harus nerangin ke dia jam 2 subuh gitu. Karena di kepala suami saya tidak ada yang tidak bisa Luria itu gitu. Padahal saya belajarnya A, B, C, D. Nah 4 tahun ya 2015 saya terpaksa belajar analisis multivariate. Karena di matematika ITB tidak diterapkan, tidak dikembangkan, itu belajar saya. Itu ya, jadi statistik itu banyak sekali. Di analisis multivariate saya harus mengingatkan kepada kalian bahwa SVD itu penting banget. Sangat penting SVD itu. Dan kalau kamu suka bikin program SVD. Oh iya, ada satu lagi ya. Ketika saya pertama kali gabung dengan pemilu, itu ada satu anak informatika yang membantu sistem perhitungan pemilu di pusat ya di Jakarta. Terus saya ngobrol sama dia, Bu, yang ditanyakan apa ini gitu. Itu ada sekian partai. Terus gampang lah. Saya nanya sebetulnya bikin program yang harus pintar apa sih namanya Arif kalau nggak salah dan kepake terus kalau nggak salah. Nilai Eigen, Bu. Terus saya nilai Eigen ya. Saya sampai gini. Kok lucu ya orang informatika yang ngomongin nilai Eigen bukan anak matematik. Jadi kalau kita membuat database, kita mau jadi ahli dalam big data, kamu harus mengerti eigenvalue. Harus mengerti. Eigenvalue kalau diterapkan ke dalam kolom jadi apa? Kalau eigenvalue diterapkan kepada baris jadinya apa? Itu dia kepake banget.
kaya banget dari situ. Saya kaget karena anaknya pinter memang ya. Jadi saya dapat 2 gitu ya. Dapat 2 anak informatika, tapi yang satu yang namanya Arif itu agak berbeda. Saya tanya, apa sih? Saya cuma ngatakan, nilai Egen lah Bu. Saya bilang. Jadi kalau kamu punya Bacak 10, tapi hanya 3 nilai Egen yang nominan besar, maka sumber data yang ada di komputer kamu cuma cukup 3 kolom aja A, B, C. Padahal pertanyaannya 20. Kalau nilai Egennya hanya 3 ya udah gitu aja. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh saya sekarang ngerti. Saya tahu nilai Egen, tapi saya tidak begitu tahu ketika database itu. Jadi di tahun 90 berapa 6 itulah saya belajar dari dia. Di situ ya statistik itu karena mohon maaf saya bukan mau merendahkan sekolah lain. Anda bisa jalan-jalan nanti ya ke S1 statistik di UI, di ITS. Mereka berhenti pada level 4 dan 5. Tidak mulai 6, 7, 8. Kalau saya ngobrol itu ya kelihatan gitu. Jadi kayak hidden Markov Model itu dikembangkannya orang informatika. Enggak. Awalnya harus dari matematik. Nah, Bu Ida ini S3-nya tuh game teori. Game teori itu kan diajarkan oleh Pak Agus Yodi ya. Coba deh lihat, Pak Agus Yodi dalam optimalisasinya ngomongin game teori. Tapi ya sebatas ya mengenalkan, tidak pernah tahu bagaimana sih di lapangannya gitu. Jadi saya tahu dari TI. Jadi saya tahu banyak statistik gunanya itu karena saya membimbing di tambang, saya membimbing di elektro, saya membimbing di geodesi, saya membimbing di arsitek, saya jelas di TI sih jelas gitu ya. Yang belum tuh seni rupa aja. Saya belum nyobain seni rupa seperti apa. Hampir semua saya tahu gitu ya. Jadi dari seperti itu ya untuk statistik ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Adana. Mungkin kalau dari Taida ada tambahan Kak terkait statistikanya? Agak menarik, kemarin ya saya ikut pelatihan statistik gitu, tapi yang diadakannya sama Persatuan Insinyur Indonesia PII. Jadi di situ yang ngisi adalah Pak Titah, dosen teknik industri juga. Labnya itu lab perancangan dan optimasi sistem industri bilangnya. Jadi Bapak itu kalau Pak Titah itu kalau kita mau cari yang jago statistiknya TI, biasanya kita perginya ke Pak Titah. Meskipun dari lab manapun gitu, biasanya larinya ke Pak Titah. Nah Pak Titah tuh di pelatihan itu bilang bagaimana caranya kita bisa berpikir alat teknik industri, berpikir statistika gitu. Jadi berpikir statistika itu buat mereka adalah satu hal yang buat orang-orang teknik industri gitu, ternyata satu hal yang yang mewah yang harus juga kita bangun gitu cara berpikir statistika itu, mulai dari bagaimana membuat mungkinnya mengenali masalahnya, kemudian bagaimana membuat hipotesis, kemudian kira-kira ada metode apa yang cocok untuk permasalahan yang ada gitu dan seterusnya gitu, dan dengan uji-uji statistik dan terus juga ke atasnya gitu. Kebetulan waktu S2 teknik industri juga sampai ke analisis multivariat juga dipelajari juga gitu, di sana ada sedikit gitu. Jadi di TI pun statistik sangat digunakan gitu ya tadi. Mungkin yang menarik yang buat saya kemarin yang paling terakhir itu yang Pak Tita bilang ada cara berpikir statistika gitu. Kalau di TI apa-apa kita mungkin kesannya apa-apa harus kita pola berpikirnya seperti apa gitu kan, berpikir teknik industri seperti apa, ternyata ada juga cara berpikir statistika menurut Bapak yang di TI. Itu mungkin ya Ibu. Ya, betul. Ya. Nah, mungkin yang saya ingatkan, saya itu meskipun sudah PhD, sudah ini, kalau saya ingin tahu sesuatu, saya duduk di kuliah loh. Jadi ketika saya ingin tahu, ingin tahu apa ya, pokoknya saya kuliah di Pak Bermawi gitu. Saya ikutan kuliah, jadi saya tahu gitu. Nah, itu yang mungkin untuk anak-anak sekarang, kan ada YouTube gitu, beda nggak dengerin langsung dengan di YouTube gitu ya. Kita tahu ada interaksi emosi di situ gitu. Jadi saya tuh ikut kuliah. Pak Bermawi itu adalah orang TI yang hidupnya dengan matematik gitu. Jadi semua pakai matematik, optimisasi, ini itu. Mudah-mudahan itu membuka wawasan ya. Jadi statistik itu seperti itu. Jadi kalau di Unpad, di UI, di
dianggap bahwa statistik itu ilmu yang mudah gitu. Padahal enggak, sebenarnya enggak banget gitu. Maksud saya enggak tuh jangan dihafal. Jadi bukan uji hipotesis tuh gini, bukan. Tapi uji hipotesis tuh apa gitu. Ya di situ yang seringkali dihafalkan gitu. Jadi seringkali saya kalau ke tempat lain S3, uji hipotesisnya apa sih? Gitu. Nah terus jadi kayak dihafalkan akhirnya gitu, bukan dari permasalahan yang ada. Gitu. Ya. Kalian sekolah itu juga uji hipotesis terus. Sekolah itu apalagi di matematik uji hipotesis terus. Kenapa? Karena kamu dicuci otak oleh senior kamu di himatika kan? Ya enggak? Oh, aljabar nggak lulus sekali mah wajar gitu-gitu kan? Itu uji hipotesis sebenarnya, tinggal kamu buktikan aja dari 50 orang berapa yang ulang, berapa yang enggak. Gitu. Berapa yang lulusnya di atas B gitu kan. Masih gitu nggak di himatika? Saya mau tanya. Masih enggak? Jadi kalau nggak lulus aljabar dari Pak Muklis wajar gitu. Ya Mungkin maksimum BC ya, maksimum BC gitu kan ya. Masih seperti itu? Mungkin masih Bu, masih dengar cerita jadi kayak kita juga merasa wajar. Jangan berpikir seperti itu. Yes, Jangan karena otak kecil kamu jadi mengikuti. Jangan. Jadi ini pengalaman saya lagi ya. Jadi saya tidak pernah tahu struktur aljabar itu susah. Cuman saya nggak tahu kenapa aja. Pokoknya struktur aljabar itu saya cuma belajar semalam. Belajarnya itu sampai jam 4 subuh. Ujian jam 8. Datanglah. Ya udah saya ngerjain. Ternyata dari sekian banyak itu ya. Cuma saya sedihnya kenapa saya nggak memperbaiki ujian itu. Itu semua tuh E. Saya tuh D. Saya yang bilang gini, gila gue belajar cuma semalam sampai jam 4 subuh, terus gue datang jam 7 pagi ujian, gue dapet B. Coba kalau gue belajar 2 malam, minimal gue dapet B. Nah jadi saya tidak pernah menganggap bahwa struktur aljabar itu, cuman memang ketika duduk mendengarkan struktur aljabar, ya bingung aja gitu. Jadi nggak ada notasi tambah, nggak ada notasi kali, ya seenaknya aja. Pokoknya dia mau segitiga ditambah 1 sama dengan 1 gitu, segitiga ditambah 0 jadi 0 gitu ya dia semau dia aja struktur aljabarnya. Jadi memang harus merubah paradigma gitu. Nah itu yang menurut saya jangan, kadang-kadang mungkin rezeki kamu malah dapat A tapi belajar yang terbaik. Jadi karena saya ngedadak aja belajar semalam, ya saya belajar sampai jam 4 subuh gitu ya. Itu bukan contoh yang baik ya, bukan contoh yang baik. Tapi ya seperti itu gitu. Dan teman saya semua ngulang tahun depannya. Terus saya pengen ngulang supaya bagus. Semua yang kata 79, jangan nanti kamu nggak lulus udah. Oh ya udah. Gitu ya. Tapi saya masih menurut saya jangan ya. Gitu. Oke. Yang lain apalagi yang mau ditanyakan? Wah, menarik ya, Bu. Semoga anak-anak yang matematika ini struktur aljabarnya juga nggak parah-parah amat lah ya nanti. Ya, buang hal seperti itu. Buang aja, jangan. Gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu karena saya sudah berulang-ulang ya, karena saya mungkin sudah mengalami. Jadi ketika saya punya anak masih kecil, itu kok di kepala saya, ini anak jatuh, beneran jatuh gitu. Jadi dari situ saya buang gitu. Jadi kalau anak saya lari-lari, ya udah aja. Saya nggak pernah mikir jatuh nih. Ya apa? Jadi jangan sampai kamu berpikir, wah gua nggak lulus nih. Gitu. Gua ngulang, jangan dipikirin itu. Berpikir bahwa dosennya Bismillah atau dengan nama Tuhan yang Maha Esa, dosennya memberikan soal yang memang diterangkan di kelas, kita juga bisa mengerjakan. Gitu. Jadi aura positifnya tuh dimunculkan ya. Jadi harus aura positifnya dimunculkan, maka ketika kamu ujian di dalam satu ruangan juga aura pasti bisa kan menjalar ke yang lain gitu ya. Gitu. Jadi harus berpikir seperti itu kalau kata saya. Jangan udah biasa, jangan. Sayang. Ya. Oke Bu, berarti emang kita harus menumbuhkan aura-aura positif ya Bu ya? Iya, betul. Itu betul sekali. Itu betul sekali. Jadi saya tidak tahu, saya mungkin di matematik terkenalnya galak ya.
Tapi tanya ke Ida, di luar itu saya tipe orang yang kalau ada buria rame, nggak ada buria ya sepi. Saya kadang-kadang, gue tuh di matematik tuh sepertinya galak loh, kerjanya marahin, karena memang ada satu dosen, oh buria tuh tukang marah-marah. Saya bilang, saya kalau marahin kalau mahasiswa salah deh, kata saya tuh ya, saya nggak pernah marahin dia pakai kecuali kalau ada mahasiswa pakai sendal capit, saya suka ingetin dulu di gedung lama, jangan pakai sendal capit, nanti ketemu cewek cantik di SBM loh, kan lumayan. Saya bilang nggak dosa kan kawin sama anak orang kaya, saya bilang. Ya juga ya Bu, saya bilang. Ya. Jadi seperti itu, harus berpikir aura positif gitu ya, karena dengan aura positif itu kamu belajar seneng gitu ya, jadi ya dinikmati gitu. Akhirnya kesusahan itu dianggap sebagai ujian saja, bukan bukan penderitaan. Pesan saya, karena kita ini sekarang sudah mulai luring gitu ya, tetap kita berkegiatan tapi jangan lupa prokes. Nah, harapan saya yang sangat-sangat saya harapkan itu adalah khususnya mungkin anak aktuaria ya, bisa melakukan sesuatu itu yang lebih produktif ya. Maksudnya produktif itu gimana? Jadi misalkan kalian bisa ikutan pertandingan ini, pertandingan itu, karena kalau di matematik selalu olimpiade lagi gitu ya. Tapi kalian itu sebetulnya karena punya modal bisa pertandingan ikutan statistik, ikut yang program komputer gitu ya. Karena apa? Itu bagus benchmark untuk diri kamu gitu. Karena ITB itu masuk ke ITB kan selamat datang putra bangsa terbaik gitu. Tapi kalau kamu nanti ikutan pertandingan bukan yang terbaik, kali ya juara ketiga kali ya. Gitu. Jadi mohon kalian banyak melakukan itu gitu, ikutan konferensi ya. Kenapa? Karena duit aktuaria itu dan duit matematik itu hanya untuk lab, juga komputer kan sekali beli 5 tahun kemudian kan. Jadi lakukan kegiatan kembali itu. Kalau kalian ahli di olimpiade matematik ya ikutan aja, bikin program, banyak lah ITS tuh yang rajin tuh bikin pertandingan seperti itu. Kemudian kalian biasakan kalau bisa dari tingkat 2, apalagi yang sudah lulus analisa data, itu kalau bisa kalian membuat konsultan yang benar gitu ya, belajar gitu, sehingga nanti lulus itu tidak selalu di ketiak orang gitu ya. Kenapa? Ya mengolah data dengan baik gitu ya. Jadi ada pendapatan mengolah data ini, data itu gitu ya. Kalau dulu sih mahasiswa tuh pinter tuh, jadi mahasiswa S1 dari biologi gitu ya, belajar mengolah data dari ini. Karena dulu hanya matematik saja bisa, apalagi sekarang ada matematik sama aktuaria ya. Jadi harapan saya harus berbaur gitu ya, bahwa memang tujuannya, targetnya beda ya. Aktuaria itu profesi, kalau matematik itu siap berkembang, siap maju, siap sekolah. Nah yang terakhir adalah kalian, diantara kalian itu harus open minded. Suatu bidang-bidang basic itu harus selalu sekolah lagi. Jadi doronglah teman-teman Anda yang memang masih usianya muda, misalnya 1 tahun lebih muda daripada kamu, itu ikut fast track gitu ya. Yang jadi hanya 5 tahun udah S2. Memang nanti kerjaan kamu itu yang jarang. Perusahaan Pertamina gitu nyari yang S2 enggak, S1, tetapi ketika kamu kerja kelihatan. Saya sudah terbukti dengan menantu saya. Terbukti kalau mahasiswa saya mah udah banyak lah ya. Gitu. Saya bilang bener Bu ya. Jadi ada mahasiswa saya itu dia tuh udah S2, dia apply ke Pertamina, baru 2 hari ketahuan. Akhirnya yang mentraining dia, udah saya mau main golf, kamu yang mentraining teman kamu ya. Jadi dia mentraining 3 bulan temannya. Harusnya dia tuh di posisi diajarkan, tapi ketahuan ya anak udah bisa segala, ya itu karena sering dibawa-bawa kemana-mana ya. Jadi kalian harus melakukan itu gitu ya, supaya kalian soft skill kalian itu bagus gitu ya. Walaupun memang matematik dan aktuaria tuh nggak minjem otak orang ya, bener nggak? Ya kan butuhnya hanya laptop ya. Tapi kalau orang kimia kan butuh minjem tabung reaksi gitu. Jadi ini harus dijadikan, dimanfaatkan. Dan kamu sudah bayar mahal ke ITB sekian belas juta ya. Jadi sekolah lagi gitu, dan jangan senang mengulang lah ya. Gitu.
Kalau mengulang itu ada ujian perbaikan, minta aja ujian perbaikan ke dosen, tapi jangan mengulang. Itu mungkin pesan saya ya buat kalian ya. Jadi harus kompak gitu ya, karena itu nanti akan terlihat warnanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ida, silakan Mbak. Saya juga mungkin nggak beda jauh ya. Kalau kita punya kesempatan tadi seperti yang Ibu Ria sampaikan, kesempatannya bisa dari dosen, bisa jadi dari informasi macam-macam gitu, dipergunakan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa kalau sudah dapat gitu ya, berpegang teguh begitu menyelesaikan sampai selesai gitu ya, dengan usaha yang terbaik juga gitu. Karena kalau saya lihat gitu ya, dari apa yang sudah terjadi selama 12 tahun ke belakang, berarti bertemu dengan orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan, apalagi di ITB, saya bertemu dengan banyak sekali dosen-dosen yang cinta ilmu gitu ya. Selain cinta ilmu, mereka juga adalah orang-orang yang sangat peduli dengan sekitarnya gitu ya, peduli dengan mahasiswanya, peduli dengan bahkan seluruh sivitas yang ada di ITB atau bahkan juga di sekitar kampus begitu. Jadi bisa belajar banyak sekali gitu dari ibu bapak dosen. Kalau misalnya kita bertemu atau menyibukkan diri dengan lingkungan yang memang sudah baik gitu ya, lingkungan akademik itu juga mudah-mudahan ketularan lah gitu ya. Kita juga jadi orang baik seperti beliau-beliau, dan juga mudah-mudahan ketularan juga cinta ilmunya, bisa mungkin bercita-cita lebih juga gitu ya, untuk terus menekuni ilmu dan bermanfaat buat orang-orang. Begitu mungkin dari saya. Ya, satu lagi yang ketinggalan saya. Proses itu tidak akan membohongi kamu ya. Itu bukan pengalaman. Saya tidak mau pengalaman adalah guru terbaik, enggak. Proses itu tidak akan membohongi kamu. Jadi dijalani semua proses dengan baik ya, karena kalian hidup di zaman instan. Ya, walaupun bikin kopi hanya beberapa detik, tapi lihat kopi itu apa yang berubah. Walaupun hanya berapa detik, harus dipelajari, karena ternyata bikin kopi itu ditimbang. Saya baru tahu kopi enak itu ditimbang, ininya ditimbang, gulanya ditimbang ya. Jadi proses itu harus kalian pelajari, jadi nikmati. Oke, makasih banyak Bu Ria dan Teh Ida buat pesan-pesannya. Semoga kami di sini nih bisa terus bertumbuh dan berkembang jadi mahasiswa yang bisa berguna juga buat orang lain. Mungkin sebelum kita akhiri juga, kita mau ngucapin sekali lagi makasih banyak buat Bu Ria dan Teh Ida untuk waktunya, telah nyempetin waktu untuk hadir bersama kita di sini untuk diwawancara, untuk sharing-sharing bareng-bareng kita semua. Mungkin dari kami segitu aja Bu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu dan Teh Ida. Kalau kalian mau ikut terlibat, misalnya nanti ada penelitian apa-apa, welcome aja ya, karena di statistik aja